Hey ho pop gengs! Hanya setahun lebih muda dari Indonesia, begitulah umur karakter kucing dan tikus kreasi William Hanna dan Joseph Barbara ini. Penampilan mereka sedikitnya mengisi waktu luang anak-anak dari 3 generasi, terus diputar ulang oleh berbagai siaran TV, sampai menjadi legenda seperti sekarang ini. Sejak pertama mengudara di tahun 1946, waralaba ini telah berpindah tangan berkali-kali, dari rumah produksi Metro-Goldwyn-Mayer di masa awal, sampai Warner Bros di masa sekarang. Dari kreator perintisnya Hanna dan Barbara sampai reproduksinya ke dalam berbagai format, mulai dari serial TV, film layar lebar, hingga ratusan episode lainnya. Menang belasan penghargaan di dunia animasi hingga sukses jadi rival terberat Walt Disney. Karena itu tak mengherankan jika ide untuk membuatnya dalam format live action menuai banyak respon, dari kritikan sampai apresiasi. So, mari kita intip keseruan di balik layar Tom and Jerry, Best of Enemies, Worst of Friends. Mengingat formatnya yang kali ini tayang sebagai live action, praktis bukan hanya animasi Tom and Jerry yang akan adu akting dalam film ini. Ada sederet pemeran dengan nama besar, seperti aktris imut Chloe Grace Moretz yang dulu jadi ensemble di Kick-Ass dan berperan jadi Rachel di 500 Days of Summer, yang mana di film ini bakal berperan jadi Kyla, seorang resepsionis koplak yang mendukung keberadaan 2 karakter utama kita ini. Selain itu, ada juga karakter Michael Pena yang jadi pemeran pendukung di Ant-Man, dan di film ini berperan sebagai Terrence, bosnya Kyla. Lalu ada komika Ken Jeong dari saga Hangover, yang di sini berperan sebagai Chef Jackie, dan tentunya masih banyak lagi. Namun, meski nih, seterkenal apapun para cast itu, tetap aja yang jadi bintang utama di sini adalah Tom and Jerry. Karena itu wajar banget kalau sang sutradara Tim Story butuh persiapan itu setidaknya 2 tahun. Meski film ini tidak sepenuhnya berjalan sebagai animasi. Yap, bener. Kalau kamu udah lihat trailernya, pasti tahu dong kalau karakter Tom and Jerry di sini tuh tetap tampil dalam wujud 2 dimensi mereka. Ini susah-susah gampang. Soalnya kalau dipikir lebih jauh, gimana caranya coba orang beneran diadu acting sama karakter dari animasi klasik? Nah, itulah gunanya desain konsep yang matang, gengs. Mulai dari storyboard kayak gini, sampai produk akhir animasi bergerak macam ini. Semuanya diatur dan mesti berjalan sesuai timing. Karena itu, perlu perhitungan yang sangat rigid, agar properti yang bergerak di sekitar karakter 2 dimensi ini bisa sejalan dengan tindakan animasinya. Kayak adegan yang satu ini nih. Lalu, gimana sih cara menggerakkannya? Dengan siapa para cast harus adu dialog? Mungkin bagian ini bisa dibilang cukup mudah, karena tidak seribet teknologi motion capture pada umumnya, di mana karakter yang tampil sebagai kreasi komputer digerakkan oleh talent yang menggunakan kostum bersensor. Dalam kasus Tom and Jerry, kostum seperti itu jarang digunakan. Layernya yang lebih simple memudahkan proses editing, sehingga cukup dengan boneka yang digerakkan pakai rigging kayak gini dan kayak ini. Atau digerakkan sama om-om berkostum kromatik kayak yang satu ini sama yang ini. Atau sama talent yang berpakaian biasa seperti ini, juga ini. Dengan semua itu, animasi ini sudah bisa dihidupkan ke dalam frame. Dan untuk urusan ini kita harus kembali ke poin sebelumnya, di mana semuanya soal timing. Nah, yang kompleks dari live action ini justru suaranya. Karena beberapa orang yang sudah nggak ada lagi di dunia, seperti William Hanna sang kreator, seorang penyiar radio dari dekade 60-an bernama May Blanc, dan aktris June Foray, kembali dihadirkan lewat arsip rekaman suara untuk berbicara mewakili beberapa karakter animasi. Ini sulit nih karena praktis, kreasi adegan harus mengikuti pakem dialog dari arsip tua. Ya, selebihnya di luar suara arsip, baru segalanya bisa berjalan lebih mudah lagi, karena tinggal menggunakan para voice actor dan aktris yang bisa ikut dalam rekaman secara langsung. Tapi suara belum bisa dibilang bagian tersulitnya nih. Bagian rumitnya itu dari seluruh proses produksi film ini sebenarnya adalah VFX. Karena Framestore sebagai studio yang dipercayakan untuk mengerjakan efek visual, harus memaksa para animator 3 dimensi beradaptasi dengan pekerjaan animasi 2 dimensi. Dengan model yang tetap didasarkan pada bentuk 3 dimensi. Ribet ya kedengarannya. Bener, emang ribet. Soalnya selain harus membiasakan diri dengan pekerjaan 2 dimensi, para editor juga harus menjaga nuansa vintage dari setiap karakter animasi Tom and Jerry yang tampil dalam film ini. Karena itu, mereka harus memodifikasi kendali gerak 3D mereka. Dan mesti menggunakan beberapa peralatan khusus juga.
dalam urusan pencahayaan dan rendering, demi bisa menghadirkan nuansa dari animasi 2 dimensi Tom and Jerry, berdasarkan versi klasik asli dari tahun 1940-an dan 1950-an. Well, itu dia proses pembuatan di balik layar dari salah satu legenda animasi paling terkenal, yang tayang 10 Februari beberapa bulan lalu. Ya, feel-nya mungkin bakal beda sih dengan nonton versi ori ya. Mungkin itu sebabnya dengan biaya 79 juta US dollar, film ini hanya meraup pendapatan 123 juta US dollar. Standar lah untuk ukuran animasi layar lebar. Apalagi buat yang tayang di tengah pandemi kayak gini ya. Tapi itu tidak lantas melunturkan kesucian film ini, yang jadi tontonan wajib lintas generasi di jam prime time seperti sore atau pagi hari. Itu aja kali ya untuk video kali ini. Jangan lupa like kalau suka dan subscribe kami untuk selalu dapat info menarik seputar dunia sinema. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!